Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Nah, karena sekarang hidup saya dari kuota kalian, saya mau ngucapin terima kasih buat Ronald John Moyun, Kuah Lemak, Febian Ramdan, Wanda Han, Wildan Pras, kameramen gaming Asep Prian, DJ Moski, Raihan X War, Meyops 21, Agus Aryawan, Bat 8862, Dirtianjar, Ridwan Adiwijaya, Rahmat. Terus ada juga Ridwan Adiwijaya, Pian Pung, Yunaulah, Dani Riyadi, Irfan Paris, Sen Pis, Nur Salwa, Haji Sat, FT Gaming, Kampus Pagelaran, M Rajak, Free Palestina Forever, Putra Waktu Penu, Muhammad Pendi, Lemon Apple, Kakak Comel, Andik Idris, Johan Sitanggang, dan terakhir Ngopi Ade. Terima kasih juga buat Sobat Kompas semuanya. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini bisa menjadi titik awal kesuksesan buat kita semua. Amin. Baik, sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia. Komitmen. Sakatap. Film berlatar tahun 2009 atau 1430 Hijriah, tepatnya malam Jumat Legi, seorang pria bernama Lee Jung Ho, salah satu agen Korea Utara Unit 8, mengunjungi sebuah kedai seblak di pinggiran kota Seoul milik Ibu Huang. Ternyata si Ibu Huang ini adalah salah satu agen rahasia Korea Utara juga. Sebagai info saja, banyak agen rahasia Korea Utara yang menyamar dan diutus ke Korea Selatan untuk sebuah tugas tertentu. Salah satunya ya si Ibu Huang ini yang menyamar jadi pedagang pinggiran jalan. Tujuan Yong Ho datang ke kedai Ibu Huang ini bukan hanya untuk tetegek atau mengisi perut saja, tapi juga untuk mengucapkan salam perpisahan karena agen Yong Ho telah menyelesaikan misinya dan akan kembali ke Korut bertemu dengan kedua anaknya. 여기 일은 다 있고, 가라. 애인들이랑 잘 살으라. Namun, di perjalanan menuju kapal gerak-gerik Yong Ho ternyata terendus oleh anggota intelijen Korea Selatan atau NIS, sehingga mereka segera mengepung Yong Ho yang berniat pergi itu. Saat dikepung, Yong Ho terlalu gegabah, merogok saku bajunya secara tiba-tiba, makanya pihak NIS mengira kalau Yong Ho akan mengambil sebuah senjata api dan berniat melawan mereka. Padahal Yong Ho hanya berniat mengambil foto dirinya bersama kedua anaknya saja. Suujon, polisi teh. Scene kemudian berganti ke sebuah penjara buruh Yoduk. Terlihat seorang kolonel bernama Moon Sang-chul. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas semua agen Korut yang diutus ke Korsel. Dan setelah mengetahui kabar kematian Yong Ho, dia berniat menemui kedua anak Yong Ho, yang laki-laki namanya Myung Hun dan adiknya bernama Hye-in. Saat itu, kedua anak Yong Ho ditawan oleh Kolonel Moon sebagai jaminan agar Yong Ho tidak berkhianat atau kabur dari misinya. Dan karena Yong Ho telah gugur, maka dia berniat menjadikan Myung Hun jadi agen mata-mata untuk menggantikan ayahnya dengan iming-iming. Jika misinya berhasil diselesaikan, maka Kolonel Moon akan membebaskan Myung Hun beserta adiknya. 동생 리에인이 여기서 살아나갈 수 있는 방법. 여기서 나갈 수 있습니까? 공작원이들은 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2011, agen Korea Utara Unit 8 dibunuh dengan sadis oleh seseorang bernama Big Diaper. Dia adalah agen rahasia Korut, namun dari Unit 35. 발전난상이 김선명 동
Keesokan harinya penembakan itu pun ditangani oleh seorang anggota ANIS bernama Jungmin yang pastinya Jungmin jadi bingung mengapa mereka sesama warga Korut malah saling bunuh. Bahkan dalam satu malam sudah ada 3 korban dibunuh secara sadis. Pastinya bukan karena berebut warisan, tapi kemungkinan besar terjadi karena di pemerintahan Korea Utara saat ini sedang bergejolak. Presiden mereka Kim Jong-il dikudeta oleh pemberontak dari Unit 35. Dan Unit 8, divisi militer yang setia kepada Kim Jong-il, ikut dibantai juga oleh Unit 35. 한 명의 기술자에 의해 안암 전선에서 그 대리전이 먼저 터진 북에서 내려온 기술자 같습니다. Singkat cerita, Myung-hun tiba di Korea Selatan sebagai imigran gelap. Dia menyamar sebagai anak yatim piatu di sebuah panti asuhan, di mana sepasang suami istri dari agen rahasia Unit 8 datang ke panti asuhan tersebut, ditugaskan untuk menjemput Myung-hun dengan berpura-pura akan mengadopsinya. Meskipun dalam administrasi pengadopsiannya, Myung-hun harus berganti nama jadi Kang Dae-ho, biar kayak orang Korsel dan juga orang Bandung. Jadi untuk selanjutnya dalam film ini, Myung-hun kita panggil aja dengan nama Dae-ho ya. 형식이 양엄마인데 진짜 이름 정도는 알아야지. 과묵한 건 하나 마음에 드네. Singkatnya, mereka pun sampai di sebuah rumah kediaman ayah dan ibu angkat Dae-ho. Saat makan malam, ayahnya memberitahu aturan yang ada di rumah ini, yaitu Dae-ho gak boleh ikut campur urusan mereka. Begitupun sebaliknya, mereka juga tak akan ikut campur urusan Dae-ho, mau nakal, mau minum-minum, mau bawa teman micet ke rumah, masa bodoh. Pokoknya, mereka hanya fokus menjalankan misi mereka masing-masing. Ibunya juga memberitahu kalau Dae-ho sudah didaftarkan ke sebuah sekolah SMA, jadinya besok jangan sampai bangun kesiangan. Besoknya, Dae-ho mulai pergi ke sekolah, membiasakan diri dengan aturan yang ada di Korea Selatan, di mana sang guru memperkenalkannya kepada murid lain, lalu mempersilahkan duduk bersama seorang siswi bernama Hye-in, nama yang sama dengan adiknya sendiri. Saat jam istirahat, segerombol anak Badung yang diketuai seorang siswa bernama Il-gin mendekati Hye-in untuk memalaknya. Hye-in adalah siswi penyendiri, gak punya teman, makanya dia selalu jadi sasaran empuk buat para pembuli ini. 넌 지금 뭐 하나지? 너 어떻게 생각하냐? Karena fisik Dae-ho sudah terlatih sebagai agen rahasia, dia tak memberikan ekspresi kesakitan saat dipukul oleh mereka. Kalau cuma pukulan anak SMA mah, anggap aja dipukulin anak TK. Masalahnya, mereka mengambil dompet Dae-ho juga yang di dalamnya terdapat foto keluarga. Sehingga Dae-ho yang terpancing berniat menghajar mereka. Beruntung Pak Guru keburu datang membubarkan mereka. Saat mau kembali ke kelas, Dae-ho tak sengaja mendengar suara musik dari ruangan balet. Hye-in terlihat mengintip mereka di sebuah pintu, dan sepertinya Hye-in berminat mengikuti ekstrakurikuler tari, tapi tak berani. 너 이름이 이혜인이야? 너한텐 왜 그러는 거야? Di tempat lain, di sebuah gudang, terlihat seorang agen dari Unit 8 dikejar Big Diaper yang akan membunuhnya. Si agen 8 itu coba meminta bantuan dengan cara menelepon agen lain. Dan telepon itu terhubung ke telepon apotek milik Ibu Dae-ho. Tapi sialnya, saat itu di sana sedang tidak ada siapa-siapa, sehingga kembali ke sekolah, sebelum pulang si guru memeriksa murid-murid yang tadi terlambat masuk kelas.
Dan pastinya para begundal inilah yang dimaksud si guru. Mereka pun dihukum harus membersihkan kaca jendela kelas sepulang sekolah nanti. Tapi koploknya, setelah si guru keluar dari kelas, Ilgin CS malah melimpahkan hukumannya itu kepada Hyein dan Daiho, mengancam akan memberi mereka pelajaran jika menolak. Saat pulang sekolah, Daiho mendapat sebuah paket dari Lazada yang berisikan ponsel. Dan begitu diaktifkan, beberapa menit kemudian ponsel tersebut mendapat sebuah panggilan dari Kolonel Moon Unit 8. Yang mana dia memberikan sebuah misi pada Daiho, yaitu mencari serta membunuh Buk Dosung atau Big Diaper, orang yang telah membantai rekan-rekannya dari Unit 8 sebagai misi pembalasan. 물건부터 챙기고. Sebelum memulai misi, Daiho diminta agar mengunjungi Alfamart terlebih dahulu, Alfamart yang ditunjuk langsung oleh Kolonel Moon, agar dia mendapat instruksi selanjutnya karena ternyata kasir Alfamart ini termasuk agen rahasia Unit 8 juga. Dan ternyata instruksi yang didapat Daiho selanjutnya adalah dia diminta untuk mengunjungi sebuah toko bolu Ceepon, di mana di sana Daiho diberi sebuah bingkisan bolu, yang mana bolu tersebut berisi sebuah pistol lengkap dengan amunisinya. Paginya Daiho menemui anak buah Big Diaper yang berprofesi sebagai pelatih silat di sebuah sasana. Daiho menanyakan keberadaan Big Diaper kepadanya, dan dengan sedikit gertakan, pelatih itu akhirnya memberitahukan kalau Daiho disuruh datang ke sebuah toko daging, namun entah toko daging yang mana. Saat tahu waktu sudah agak siang, Daiho pun pergi ke sekolah, melihat Hyein sedang dibully oleh Ilgin CS dengan melempari sampah di sekitaran bangkunya. Membuat Daiho merasa iba, segera membantu Hyein memunguti sampah-sampah tersebut. Tak lama kemudian, guru biologi pun masuk, mengajari materi pembuahan sel telur pada wanita. Kemudian, sang guru meminta Daiho, si murid baru, untuk menerangkan kembali materi yang barusan dia berikan. Dan betapa kagetnya para murid saat Daiho bisa menjelaskan materi biologi secara lebih detail, bahkan pelajaran bercocok tanam suami istri yang belum diberikan pun Daiho bisa menerangkannya dengan sempurna. Membuat semua orang di kelas itu kagum, ternyata Daiho bukanlah orang belegu atau bodoh. Di balik sifat pendiamnya, menyimpan bakat yang luar biasa. Saat jam istirahat, ketika di ruangan balet, Daiho melihat kecapi dan sontak saja dia langsung teringat saat dia bermain kecapi bersama adiknya. Tapi tak lama setelah itu, Daiho dibuat kaget oleh kedatangan Hyein ke ruangan itu juga. 아니야, 나 나가려고 그랬어. Ya, tujuan Hyein datang ke tempat itu ternyata untuk berlatih balet sendirian saja. Tapi sayang, siswi penghuni gedung tiba-tiba datang lalu membulinya karena mereka akan menggunakan tempat tersebut. Jadinya Hyein kikuk lalu pergi meskipun harus diolok-olok dulu oleh mereka. 사람 말하는데 어딜 가? Malam harinya, Daiho bersiap pergi untuk membereskan misinya, tak sengaja memergoki orang tua angkatnya sedang mengemas narkomar bersama rekannya yang berkacamata. Tapi sesuai aturan, dia tak boleh ikut campur karena kemungkinan besar selain menjalankan misi, orang tua angkatnya melakukan usaha gelap seperti itu untuk kelangsungan hidupnya di Korea Selatan. Singkat cerita, Daiho pun menemukan toko daging yang dimaksud anak buah Big Diaper yang telah dia bunuh tadi pagi.
Dan karena Daiho menodongkan pistolnya, maka si tukang daging itu memberitahu sebuah info plat nomor mobil milik Big Diaper. 내가 아는 건 그게 전부야. Setelah mendapatkan info itu, Daiho langsung mencari mobil. Dan saat menemukan mobil yang dicarinya, Daiho pun menunggu pemilik mobil tersebut keluar. Saat lampu merah, mobil Big Diaper pun berhenti dan itulah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Daiho berniat membunuh si Big Diaper saat itu juga, tapi berhubung banyak saksi yang merekam kejadian itu dengan ponselnya, makanya Daiho memutuskan untuk membunuhnya lain kali saja. Kejadian itu sontak membuat Jungmin dan rekannya di NIS segera bertindak, mencari pengendara motor itu yakin kalau insiden tersebut merupakan konflik sesama warga Korut seperti halnya insiden-insiden kemarin. Saat di sekolah, Daiho menyempatkan diri berolahraga, dan setelah ngos-ngosan, Daiho kemudian istirahat sambil melihat foto keluarganya. Samar-samar, dia mendengar ada suara seperti ada sebuah keributan di ruangan sebelah. Dan saat dicek, ternyata itu adalah Ilgin CS yang lagi-lagi membuli dan memalak Hyein. Masalahnya, uang yang dipalak Ilgin adalah uang untuk membayar les balet yang diimpikan Hyein. Alhasil, kali ini Hyein berusaha melawan, membuat Ilgin murka, tak sengaja merobek baju Hyein. Beruntung, Daiho keburu muncul, dan kali ini dia tidak mau mengalah lagi, menghajar Ilgin CS dengan mudah. Akibat dari kejadian itu, Hyein besoknya gak masuk sekolah, membuat Daiho terus kepikiran dan tak fokus saat di kelas. Sampai-sampai saat Pak Guru datang menegurnya, dia malah melakukan ini. 너 밖에 나가서 물을 끓고 Di jam istirahat, Ilgin CS didatangi Daiho, mengira akan menghajar mereka lagi, padahal hanya ingin menanyakan tempat tinggal Hyein. Ilgin mengaku tidak mengetahui rumahnya, tapi tahu di mana tempat Hyein bekerja. Setelah mendapat informasi dari Ilgin, Daiho lalu meminta izin pulang lebih awal kepada gurunya untuk mengunjungi tempat kerja Hyein. Namun saat tiba di sana, ternyata Hyein sudah tidak bekerja lagi sejak Hyein berniat keluar dari sekolah, membuat Daiho semakin khawatir. Besoknya justru Hyein yang mendatangi Daiho, berniat mengembalikan jas yang kemarin dia pinjam. Pertemuan itu setidaknya membuat Daiho lega, sekaligus kaget melihat tampilan rambut Hyein yang mirip helm Honda. Alasan Hyein memotong rambut karena dia ingin melamar kerja di sanggar balet. Dan dia butuh bantuan Daiho karena untuk melamar kerja dia butuh seorang wali yang bisa menandatangani surat kontrak kerja. Di sini Daiho akan berpura-pura menjadi kakaknya dan Daiho dengan senang hati melakukannya. Tapi saat hendak pulang, hujan malah turun sehingga Hyein memberinya sebuah payung dan berinisiatif untuk mengantarnya. Dalam perjalanan pulang, mereka ngobrol tentang keluarga masing-masing. Dimulai dari Daiho yang bercerita kalau dirinya memiliki adik perempuan yang memiliki nama yang sama yaitu Hyein. Karena jalannya muter-muter gak sampai-sampai, tak sadar kalau hari sudah agak gelap. Mereka tiba di sebuah taman kota yang mana di sana terdapat sebuah peta dunia. Di depan peta itu Hyein bercerita kalau dirinya adalah anak yatim piatu dan dia sering ke sini jika dia merindukan kedua orang tuanya.
Namun meskipun hanya anak sebatang kara, dia mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu pergi ke Jerman untuk menjadi pelatih balet profesional. Sekaligus menemui pemain sepak bola idolanya, yaitu Ronald Dikin. Hye-in lalu meminta Daiho untuk memejamkan mata, kemudian melempar sebuah permen karet ke peta dunia itu. Dan Daiho harus mengunjungi negara yang terkena lemparan permen karetnya. Itu juga yang pernah Hye-in lakukan hingga dia memiliki negara yang harus dia kunjungi, yaitu Jerman. 거기다 던지면 어떡하냐? Di tempat lain, Big Diaper mencari tahu orang yang menyerangnya saat di mobil kemarin, dan menurut informasi, pelakunya adalah salah satu agen dari Unit 8. Tak hanya itu, Big Diaper juga menemukan tempat yang dijadikan persembunyian mereka, tak lain dan tak bukan adalah rumah Daiho, yaitu sebuah apotek sekaligus menjadi tempat tinggalnya. Sambil menodongkan pistol, Big Diaper menanyakan paket yang selama ini dilindungi Unit 8. Melihat kalau dirinya dalam bahaya, ibu angkat Daiho memohon agar tidak dibunuh dan berjanji akan memberitahu di mana paket itu disimpan. Yah, paket yang dicari ternyata berada di sebuah berangkas kamar suaminya. Namun meskipun udah memberitahu, Big Diaper tetap membunuhnya karena dia merupakan agen Unit 8 yang memang akan dibantainya. 즉시 전쟁이야. Setelah semuanya telah dibereskan, mereka pun berniat pergi, tapi merasa kalau dirinya masih ada urusan dengan Daiho, dia pun akan menunggu Daiho pulang untuk sekalian melenyapkannya. Daiho yang baru pulang, melihat keadaan rumah berantakan, dia sudah feeling pasti telah terjadi sesuatu. Dan benar saja, saat naik ke atas, Daiho sudah ditunggu Big Diaper yang siap membunuhnya. Setelah membunuh Big Diaper, Daiho lalu membakar rumah tersebut beserta mayat Big Diaper dan kedua orang tuanya untuk melenyapkan petunjuk serta bukti spionase Korea Utara. Setelah menyelesaikan misinya membunuh Big Diaper, Daiho pun mendatangi kedai seblak Ibu Huang. Karena kedainya mau tutup, Ibu Huang menolak Daiho, mengira Daiho adalah pelanggan biasa. Namun, setelah Daiho mengatakan sesuatu perihal apotek yang terbakar, Ibu Huang akhirnya tahu kalau Daiho adalah agen Korea Utara. Sehingga dia membiarkannya masuk, karena semua agen 8 yang telah menyelesaikan misinya harus melapor dulu kepada Ibu Huang yang ternyata berpangkat letnan. Nyir, gak nyangka, 빙충맞은 하세키. Besok paginya, Jungmin dari pihak NIS mengusut pembunuhan yang terjadi di rumah yang terbakar semalam. Memiliki bukti kalau pengendara motor yang menyerang Big Diaper di lampu merah sama persis dengan motor yang dimiliki oleh anak pemilik rumah ini. Tak hanya itu, Jungmin juga menemukan sebuah logo tribut sekolah SMA yang kemungkinan besar itu milik anak keluarga rumah yang terbakar itu. Alhasil, dilakukanlah investigasi lebih dalam di markas NIS, di mana akhirnya mereka berhasil mengidentifikasi 3 penghuni rumah yang ternyata ketiganya adalah agen rahasia Korea Utara dari Unit 8. Dan salah satunya adalah Daiho yang menyamar jadi siswa SMA. Beralih di kedai seblak Ibu Huang, terlihat Daiho yang telah siluman dari pingsannya sangat lahap menyantap masakan buatan Ibu Huang. Bertanya
apakah setelah misinya selesai, Daiho bisa langsung pulang ke Korut? Ibu Huang hanya menjawab agar Daiho sedikit bersabar menunggu komando selanjutnya. Jadi sambil Daiho menunggu instruksi lanjutan dari atasannya, dia memilih tinggal di sini sekalian membantu Ibu Huang berdagang. Kebetulan hujan turun sangat deras dan mereka berteduh sambil membahas keluarga Daiho. Karena Ibu Huang sangat penasaran terhadap Daiho. Dengan senang hati Daiho menjelaskan sambil menunjukkan sebuah foto keluarga. Jelas dong Ibu Huang terkejut karena foto itu sama persis dengan foto yang diperlihatkan agen Yongho 2 tahun lalu. 너희 아버지가? Scene kemudian berpindah ke Pyongyang, Korea Utara. Terlihat Kolonel Moon menemui petinggi unit 8. Membahas bagaimana cara untuk menyerang unit 5 musuh besar mereka. Pastinya mereka membutuhkan dana besar sehingga Kolonel Moon memiliki sebuah rencana. Keesokan harinya Daiho mendapat kiriman paket yang berisi sebuah ponsel. Setelah HP-nya aktif, Daiho langsung dapat tugas dari Kolonel Moon, yakni merebut kembali paket yang telah dicuri oleh unit 35 kemarin malam. Dan jika misinya berhasil, maka adiknya Hye-in akan dibebaskan. 왜 그동안 연락이 없으셨습니까? 아끼기로 해서 기대에 부응해주리라 믿는다. 빼앗긴 우리 물건 반드시 찾아서 돌아오라고. Sebelum pergi, Daiho diberi kesempatan untuk melihat video adiknya terlebih dahulu yang berharap agar mereka bisa segera bertemu. Ya, paket yang dicuri semalam ternyata adalah berlian dan kali ini mereka akan menjual berlian itu kepada Bandar Batu Ali. Di tempat lain, Komandan NIS mendapatkan undangan ke Beijing, Cina untuk melakukan pertemuan rahasia dengan pihak Korut. Sedangkan Daiho yang merasa kalau misinya sudah selesai, menyempatkan diri ke pasar Tonggeng untuk membeli oleh-oleh buat adiknya. Tak hanya itu, Daiho juga membelikan sebuah daster dan legging trio macan untuk Ibu Huang sebagai kenang-kenangan. Karena kali ini dia sudah fix diperbolehkan pulang ke Korut. Meskipun begitu, Ibu Huang masih aja khawatir karena faktanya setiap agen 8 yang telah menyelesaikan misi selalu mengalami hal yang tragis. 할머니, 나 신경 쓰지 말고. Daiho juga pamit pada Hye-in mengatakan kalau dia akan pergi jauh menemui adiknya. Sebelum menuju pelabuhan, Daiho sempat mampir sebentar ke taman kota. Di depan peta dunia, Daiho akhirnya menempelkan permen karetnya di peta Korea Utara, menandakan kalau tempat yang ingin dia kunjungi adalah Korut, tempat adiknya berada. Singkatnya, Daiho menemui agen yang akan mengirimnya pulang ke Korut. Bersamaan dengan itu, di Beijing, Cina, pertemuan rahasia digelar antara pihak Korut dan Korsel, di mana pihak Korut memberikan 5 amplop berisikan identitas agen rahasia unit 8 yang menyusup ke Korea Selatan. Artinya, pihak NIS didesak untuk menangkap 5 agen unit 8 yang tersisa. Tapi, mereka juga harus mengambil resiko karena penangkapan itu bisa jadi akan memperkeruh suasana kedua negara. Pihak Korut menegaskan agar tak usah khawatir dengan hubungan mereka. Toh unit 8 adalah orang-orang yang setia kepada rejim yang akan runtuh, yaitu Kim Jong-il. Sedangkan sebentar lagi Kim Jong-un akan mengambil alih kekuasaan dari ayahnya.
Tak tahu kalau orang yang mewakili pihak Korut itu adalah unit 35 yang sedang menyamar. Makanya setelah pihak NIS mendapat dokumen rahasia tersebut, dia segera menghubungi Jungmin, memberi perintah untuk menangkap kelima agen rahasia Korut itu. Jelas dong Jungmin keberatan karena NIS seakan-akan mendukung unit 35 yang saat ini sedang berusaha mengkudeta Kim Jong-il dari jabatannya. Tapi meskipun begitu, Jungmin terpaksa nurut karena itu perintah dari atasan. Kembali ke si Daiho yang kini sudah menaiki kapal, bersiap untuk pulang ke kampung halaman. Namun hal yang tak diduga terjadi setelah si agen tiba-tiba menusukkan pisau pada Daiho. Sambil berkata, tidak ada agen rahasia dari Korut yang bisa pulang setelah menyelesaikan tugas. Baru sadar kalau selama ini dia hanya dimanfaatkan saja oleh negaranya sendiri. Di tempat berbeda, pihak NIS berhasil menangkap para agen dari unit 8, meskipun sebagian di antaranya ada yang melawan, bahkan nekat melakukan bunuh diri. Ibu Huang yang melihat Daiho ada di sana langsung memberikan perlawanan untuk mengalihkan perhatian petugas agar Daiho bisa pergi. Jungmin yang menyadari kalau itu adalah pengalih perhatian segera mencari Daiho. Jungmin berusaha membujuknya agar menyerahkan diri karena dia tahu Korea Utara sudah tidak menerimanya lagi. Tapi Daiho tak menghiraukannya dan tetap memilih kabur. Ya, Daiho ternyata kabur ke tempat Hye-in. Dan Hye-in yang melihat Daiho tewala kaya seperti itu segera merawat dan mengobati lukanya. Hye-in tamah terkejut saat melihat pemberitaan di TV yang mengabarkan kalau Daiho sahabatnya ini adalah agen rahasia dari Korut yang berstatus sebagai buronan. 혹시 좀 들어? Sementara di Korut sendiri karena agen unit 8 telah dihabisi, kini giliran Kolonel Moon yang ditangkap oleh petinggi unit 35. Lalu dihajar habis-habisan, meminta agar berlian itu dikembalikan. Kolonel Moon akhirnya terpaksa nyerah, berjanji akan menyerahkan berlian tersebut asalkan dia dipertemukan langsung dengan Daiho. Toh dia tahu kelemahan Daiho adalah adiknya sendiri. Sehingga petinggi unit 35 itu menyetujuinya sembari mengingatkan agar Kolonel Moon jangan coba-coba berkhianat karena kemanapun dia pergi, hingga ke liang Tumila, unit 35 pasti akan menemukannya. Besoknya saat belanja, Hye-in tak sengaja melihat Jungmin sedang mencari Daiho. Jungmin yang tahu kalau Hye-in adalah teman akrabnya, coba mengorek informasi keberadaan Daiho. Jelas dong, Hye-in tak akan memberitahunya, mengatakan kalau sebenarnya dia tidak begitu akrab dengan Daiho dan terakhir ketemu adalah 2 bulan lalu setelah Hye-in berhenti sekolah. Tak lama kemudian berita mengejutkan datang dari Pyongyang setelah Kim Jong-un sah jadi pimpinan Korut menggantikan ayahnya Kim Jong-il. Dan berita tersebut membuat gempar seluruh dunia. 그저 선배님. Singkat cerita, Kolonel Moon tiba di Korsel membawa Hye-in untuk dijadikan penawaran. Dia langsung menghubungi Daiho, memintanya memberikan berlian untuk ditukar dengan adiknya. Terkejut campur senang mendengar adiknya sekarang berada di Korsel. Setelah menerima instruksi perihal waktu dan tempat pertemuan, Daiho langsung pergi menjemput adiknya tanpa pamit pada Hye-in. Hye-in sendiri sangat khawatir karena Daiho sudah tidak ada di tempat. Hanya menemukan sebuah surat yang berisikan kebenaran identitas Daiho serta adiknya. Dan apa yang akan dilakukan Daiho saat ini. Membuat Hye-in panik, segera menghubungi Jungmin, memberitahu kepergian Daiho.
Alhasil, Jungmin pun segera mengerahkan anggotanya pergi ke tempat pertemuan Daiho dengan Kolonel Moon. 찾았습니다. 인천 방향입니다. Singkatnya, Daiho telah tiba, lalu diarahkan oleh anak buah kolonel menuju tempat di mana si Kolonel Moon berada. Sementara Jungmin dan anggotanya masih mencari tempat di mana Kolonel Moon dan Daiho melakukan pertukaran. 찾았습니다. 옥상에서 40대 남자랑 접선 중입니다. Saat bertemu, mereka masing-masing memperlihatkan alat tukarnya, tapi karena sejak awal si kolonel berniat curang, dia pun menyiapkan anak buahnya untuk menembak Daiho. Komandan NIS yang melihat kejadian itu akhirnya langsung turun tangan. Beruntung, para polisi telah bersiap di pintu parkiran sehingga mobil yang membawa Hye-in dapat dihentikan dan Hye-in bisa diselamatkan. Daiho pun mengurungkan niatnya mendekati si adik dikarenakan ada banyak polisi di sana. Nasib sial justru dialami oleh si Hye-in, teman si Daiho, yang malah kena culik anak buah Kolonel Moon. Berbeda dengan Hye-in, adik si Daiho, meskipun sempat diinterogasi, tapi setidaknya dia berada di tempat aman bersama Jungmin. Sedangkan Daiho tiba-tiba dihubungi Kolonel Moon yang mengancam akan membunuh temannya jika Daiho tak bisa memberikan berlian tersebut. 내려 데리고 있는 네 친구. Daiho kemudian menghubungi Jungmin menanyakan kabar adiknya. Berjanji akan menjemputnya besok pagi setelah menyelesaikan urusannya dengan Kolonel Moon. Beratnya tekanan yang dihadapi Daiho membuatnya tak bisa lagi menyembunyikan kesedihannya. Berharap malam ini semua masalah bisa selesai. 네가 지금 어떤 상황인지 다 알아. Setibanya di tempat pertemuan, Daiho sengaja menghubungi Jungmin tanpa bicara sepatah kata pun. Mungkin maksudnya agar Jungmin bisa melacak keberadaannya jika sewaktu-waktu terjadi apa-apa kepada Hye-in. Tak perlu panjang lebar lagi, Daiho langsung ke intinya, yaitu menanyakan keberadaan Hye-in. 어디 있습니까? Setelah mengetahui Hye-in baik-baik saja, Daiho pun memberikan berlian tersebut, tapi 내가 안 줄 줄 알았어요? Daiho yang tahu ada banyak gas LPG di dekat Kolonel Moon segera melempar ranselnya yang berisikan bom peledak. Saat dikira semuanya sudah berakhir, tak disangka salah satu anak buah Kolonel Moon tiba-tiba memegangi Daiho sehingga Daiho yang terdesak menyuruh Hye-in untuk pergi meminta bantuan. Tak disangka Kolonel Moon juga ternyata masih hidup, langsung menodongkan pistolnya kepada Daiho. Bersamaan dengan itu, Jungmin muncul sehingga Kolonel Moon menghasut Daiho agar menyerang Jungmin. Lagian di Korsel, Daiho juga sudah dianggap penjahat.
Di luar, Hye-in yang mencemaskan Daiho seketika lega melihat Daiho muncul sambil dibopong oleh Jung Min. Yah, namanya juga aktor utama ya, pastinya bakal selamat. Saat dibawa ke mobil Jung Min, Daiho mengatakan kalau dia sudah berjanji akan menjemput sang adik yang sudah menunggunya. Tapi karena dia mengalami pendarahan hebat, sutradara akhirnya nyerah menutup peran sang pemeran utama. Dari film ini kita bisa belajar bahwa pemeran utama bisa jadi tewas juga. Singkat cerita, adik Daiho pun akhirnya dijemput oleh Hye-in di kantor NIS. Karena Hye-in mengerti permasalahannya dari surat Daiho yang dibacanya waktu itu. Dan kini adik Daiho hidup bersama Hye-in di Korea Selatan. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi sebuah film yang sangat epik. Banyak pesan positif yang dapat bisa kita ambil dari film tersebut. Salah satunya tentang pengorbanan Daiho yang rela berbuat apa saja demi menyelamatkan adiknya. Saya juga kagum pada sosok Hye-in, teman Daiho, yang telah menjadi sosok sahabat yang bisa merasakan apa yang dirasakan Daiho. Hingga demi membalas kebaikan sahabatnya, dia dengan senang hati menjadi sosok kakak pengganti buat adik yang ditinggalkannya. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Paramios.